Akan membahas ya Pak ya, kita akan membahas bagaimana sebetulnya adopsi atau mungkin penerapan 5G di tanah air. Tapi sebelumnya kita akan membahas Pak, sebetulnya untuk penerapan 5G sendiri di tanah air, apakah akan mengubah lanskap industri di Indonesia khususnya dalam konteks transformasi digital Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat, kita mungkin berawal melihat dari tren industri ke depan. Jadi tren industri ke depan itu lebih ke arah dua hal, yaitu intelligent dan green. Di mana pada saat kita bicara khususnya intelijen, tentunya itu disupport oleh enable cutting edge technology, salah satunya 5G. 5G, cloud, AI, dan big data. Dan tentunya pada saat kita lihat 5G sendiri, memang dengan lihat 5G memberikan deliverable yang sangat baik sekali dari sisi kecepatan, konektivitas, dan latency, maka kita akan memberikan suatu benefit juga terhadap bisnis itu sendiri. Pada umumnya untuk 5G, kita ada 3 untuk secara bisnis untuk kita lakukan. Yang pertama adalah 5G ke consumers, kemudian 5G ke bisnis, dan 5G to home. Nah, landscape yang akan terjadi pada saat kita menuju industri transformasi digital, maka 5G memberikan peranan penting, khususnya untuk transformasi digital di sektor manufacture, mining, ataupun yang lainnya. Begitu Mbak Sinta. Baik, artinya memang akan banyak sektor yang terdampak atau akan terdorong positif ya dengan kehadiran 5G. Jadi kita mau tidak mau harus siap begitu ya Pak ya dengan dorongan untuk transformasi digital. Lalu selanjutnya Pak, apa sebetulnya strategi utama dari Huawei Pak dalam mendorong adopsi teknologi 5G di Indonesia khususnya untuk bisa mendorong industri-industri utama seperti misalnya ada manufaktur, kesehatan, lalu juga kita lihat ada pertambangan yang nampaknya juga membutuhkan teknologi ya Pak ya untuk saat ini. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa Huawei sendiri ada di 170 negara, yang mana kalau kita lihat secara keseluruhan, banyak sekali negara-negara yang sudah mengimplementasikan 5G. Jadi dengan adanya kita ada di 170 negara, maka kita akan memberikan suatu gambaran sharing, kira-kira negara-negara yang sudah mengadopsi 5G. Nah di sini kita akan memberikan bahwa khususnya di Indonesia, kita tentunya akan sangat happy bagaimana kita melihat benchmark dari negara-negara kita yang tersebar 1 negara tadi untuk memberikan gambaran 5G use case. Nah, untuk katakan tadi disampaikan 5G manufacture, mining, kesehatan dan lain ini salah satu bagian dari 5G to business. 5G to business ini tentunya sangat penting bagaimana kita memberikan dampak kepada industri itu sendiri. 2 hal, yaitu efisiensi dan produktivitas. Sehingga dengan hal ini maka kita sangat yakin bahwa 5G ke bisnis akan memberikan akselerasi digital ekonomi, khususnya di Indonesia. Baik, lalu ke depannya Pak, kalau dilihat untuk khususnya mungkin di tanah air ya, sebetulnya seberapa siap infrastruktur Indonesia ini untuk bisa mendukung penerapan 5G secara luas, dan mungkin apa saja tantangan-tantangan yang selama ini sudah dihadapi ya ketika kita akan bersiap untuk menerapkan teknologi atau mengadopsi 5G di tanah air? Baik, menarik sekali ya. Pada saat kita bicara 5G, teknologi itu sendiri ya, Mbak Sinta, bahwa teknologi sendiri pada saat kita upgrade ke 5G, sebenarnya sekarang itu 5G ready, semua perangkat yang ada di Indonesia. Sehingga dengan adanya 5G ready, maka dengan me-upgrade software, maka dia otomatis menjadi 5G. Tantangan yang ada tentunya ada beberapa faktor, yang artinya mungkin hal ini adalah bagian dari kolaborasi yang menyeluruh dari semua stakeholders, baik katakan infrastruktur, kemudian ada yang kita sebut juga fiberisasi, spektrum, business case, ya, business model, dan use case itu sendiri. Jadi beberapa poin ini sebenarnya adalah bagian dari komponen yang bisa hand on hand dari pemerintah, industri, dan partner ekosistem untuk bisa sama merumuskan, mengkonsensuskan bahwa 5G is now required untuk kebutuhan dari transformasi digital. Baik, lalu tantangan-tantangannya sejauh ini apa saja Pak yang dihadapi? Jadi kalau sekarang ini sebenarnya seperti kita tahu bahwa sebenarnya di global itu kan 5G sudah sejak tahun 2018 dan di Indonesia sejak tahun 2021. Dan berawalnya 5G tentunya itu adalah migrasi dari 4G ke 5G yang mana kita sampaikan bahwa kecepatan tinggi. Nah, teman-teman mungkin ataupun Bapak dan Ibu sekalian di sini pada saat kita melakukan komunikasi ataupun data ataupun video adalah kita memberikan customer experience, user experience yang lebih. Nah, 5G ini bisa menawarkan itu. Nah, kemudian pada saat yang sama bahwa pada saat kita bicara mengenai 5G, kita
mengharapkan terjadi adanya suatu experience real 5G. Nah, experience 5G itu harus ditopang diantaranya itu konektivitas fiber, yang kedua spektrum, ya. Dan dua hal ini tentunya adalah suatu bagian yang kita pikir dan kita harapkan adanya suatu kolaborasi yang menyeluruh, baik katakan dari sisi pemerintah kita, kemudian dari sisi ekosistem untuk sama-sama bagaimana kita memberikan layanan 5G yang real 5G. Seterusnya adalah setelah katakan kita ada 5G infrastruktur tersedia, maka akan muncul use case, business case yang kita sebut transformasi digital. Ya, ini adalah bagian penting akan mengatakan how monetize dari 5G itu sendiri untuk benefit ke digital society, digital ekonomi, dan digitalisasi untuk sektor yang lain. Begitu, Mbak Sinta. Baik, lalu membahas mengenai kolaborasi. Sejauh ini kolaborasi seperti apa yang sudah dilakukan oleh Huawei dengan pemerintah Indonesia, begitu Pak? Lalu bentuknya seperti apa untuk bisa mempercepat penerapan 5G di tanah air, dan juga apa saja inisiatif dari proyek yang saat ini ya sedang berjalan yang dilakukan oleh Huawei? Baik, menarik. Karena Huawei sendiri ada di Indonesia sejak tahun 2000, jadi sudah 24 tahun bahwa kita melakukan konsep bahwa kita strategic partnership, all the stakeholders, khususnya untuk pemerintah. Jadi kita memang sudah disampaikan bahwa Huawei mempunyai banyak sekali benchmark ataupun strategi approach atau deployment ataupun strategi mekanisme yang mungkin dari teman-teman dari negara-negara tersebut untuk bisa jadi referensi. Hal ini kita lakukan sharing yang berkala terhadap asosiasi, pemerintah ataupun dari stakeholder partner kita, sehingga diharapkan dengan adanya use case atau benchmark tadi akan mengadopsi mana yang menjadi strong point Indonesia, mana yang akan menjadi tren ke depan, dan mana yang akan memberikan benefit atau impact terhadap Indonesia itu sendiri. Kemudian bagaimana kita mengakselerasinya? Tentunya hal ini menjadi bagian penting bagaimana kita melihat use case yang tadi. Kalau di Indonesia sendiri kita dari beberapa bulan yang lalu kita launching namanya Smart Warehouse. 5G Smart Warehouse, itu yang pertama di Indonesia. Ini satu bagian kolaborasi antara pemerintah, operator, asosiasi, dan university. Ini adalah konsep kolaborasi yang menjadi komersial, real 5G, yang kita lihat sekarang ini adalah salah satunya tadi sampaikan Mbak Sinta adalah Smart Manufacture, salah satunya adalah Smart Warehouse. Ini yang menjadi referensi yang kami pikir bahwa dengan adanya pilot commercial 5G Smart Warehouse ini akan copy paste dan massively deploy karena di sini akan memberikan secara nyata dampak positively benefit untuk efektivitas dan produktivitas. 25% Mbak Sinta improve-nya.